ini tahun lalu. Kalau mau lihat, sebentar saya share screen. Sudah terlihat ya. Jadi pertama Anda diminta memeriksa kekuatan kolom setinggi 14 kaki, profilnya diberikan. Apakah memenuhi ketentuan LRFD untuk beban-beban seperti ini. Jadi ini balok kolom ya. Topik kita untuk UAS itu adalah balok kolom. Lalu sambungan sederhana dan sambungan eksentris. Hanya 3 bab yang terakhir. Cuman dalam balok kolom itu kapasitas masing-masing untuk tekan dan untuk lenturnya mengambil materi dari bab sebelumnya ya. Jadi tetap saja Anda harus memahami yang bagian lentur dan tekannya setidaknya ya. Dan sambungan itu berhubungan dengan yang tarik ya. Jadinya semua juga. Walaupun soalnya khusus untuk 3 bab yang terakhir. Jadi ini ada gaya tekan yang diberikan, mati dan hidup, MDX, MDY, MLX, MLY. Ini brace frame, jadi ini tidak bergoyangnya, faktornya hanya B1 kalau begini ya. B2-nya tidak ada, semua M-nya MNT, no translation. Jadi lebih mudah pastinya ya. Begitu. Anda tinggal masukkan ke persamaan interaksi, periksa apakah memang kurang dari 1. Tapi sambil memeriksa itu, Anda harus cek dulu kapasitasnya masing-masing. Dan ini ketentuannya harus rinci, tidak menggunakan desain tabel atau chart. Sifatnya sih open book, open laptop, open segalanya nanti. Asal bekerja mandiri, jadi syaratnya hanya bekerja mandiri. Semua harus ditunjukkan ya. Jadi kapasitas tidak boleh menggunakan, kalau tekan tabel 41 misalnya. Ya Anda boleh baca tabel 41 untuk mengecek jawaban Anda ya boleh gitu ya. Atau untuk tekan tabel 41 untuk lentur misalnya tabel 32 itu bisa digunakan hanya untuk mengecek. Tapi hitungannya tetap harus MN sama dengan formula apa Anda hitung di lembar jawabannya. Gitu. Ketentuan ujian akan demikian ya. Jadi ini Anda periksa aja ke persamaan interaksi apakah memenuhi 1 atau tidak. Yang kedua, ini cuma penjelasan kalau portal ini sekarang unbrace, jadi dia boleh bergoyang, apa yang perlu Anda lakukan perubahannya ya. Ini jawabannya cukup open-ended, ini selebar apa Anda mau berasumsi, karena Anda diizinkan ya. Misalnya beban-beban ini kan tidak disebutkan ya sumbernya apa ya. Ini ngomong-ngomong, ini di tahun lalu saya bikin UTS, jadi ini UAS-nya Bu Santi sebenarnya ya. Jadi ini bukan saya yang bikin soalnya tahun lalu. Melanjutkan tadi lupa sedang ngomong apa. Oh iya, ini kan tidak disebutkan apakah ini bebannya beban vertikal atau beban angin dan sebagainya. Jadi mungkin Anda perlu membuat asumsi dulu untuk menjawab bagian ini. Karena bisa saja unbraced frame, tapi bebannya simetris, strukturnya simetris, yang nggak ada bedanya, begitu ya. Semua tidak mengalami translasi lateral misalnya gitu ya. Tapi kalau ada beban horizontalnya angin atau memang strukturnya yang tidak simetris, jadi ada yang bagian lateral translationnya yang indeksnya LT itu PLT ataupun MLT, jadi Anda harus menghitung faktor B2-nya dulu. Rasanya ini cuma penjelasan aja yang perlu disebutkan, jadi Anda bisa bercerita agak lebar di sinilah. Oke. Ini nomor 3 sambungan las, mestinya mudah ya. Anda tinggal gunakan formula las ini. Jadi Anda disuruh mendesain W-nya berapa, L-nya berapa, ukuran lasnya semaksimal mungkin yang diizinkan ya. Jadi meskipun 2 variabel yang diminta, W dan L, tapi W-nya semaksimal mungkin. Jadi ini tinggal ikut standar saja ya. Tergantung dari tebal yang setengah ini mestinya menentukan. W-nya harus berapa, mungkin setengah atau kurang dari setengah begitu ya. Nah, tinggal kemudian Anda cek kekuatannya perlu berapa L-nya agar memenuhi syarat. Sambungan las, kalau ini P begini, bautnya di sini, ini mestinya sambungan eksentris, tapi geser semua ya, karena masih pada bidang ini semua. Gaya P ini tinggal Anda pindahkan ke tengah. Ini kuliah yang minggu lalu ya. Anda pindahkan ke tengah, ada momen, lalu yang konsentriknya P dibagi 6, yang eksentrisnya dari hitung posisinya begitu ya, sesuai dengan posisinya. Ini tahun lalu juga full daring ya, jadi Anda punya kebebasan resource. Kalau untuk yang tahun ini sifatnya sama, tapi Anda harus mengerjakan di kelas gitu ya. Sifatnya tetap buka referensi.
Oke ya, jadi ini bisa seperti contoh yang minggu lalu. Nah, yang ini yang nomor 5 yang barusan ya. Ada geser, kalau PU-nya dipindahkan ke bagian sini jadi geser. Kemudian ada momen sebesar PU kalikan 8, eksentrisitasnya 8. Jumlah bautnya tapi ini ada 5. Kalau ini jaraknya konstan semua, nanti baut yang di tengah tidak akan menerima apa-apa ya, karena garis netralnya tepat di tengah. Ini 10 baut ya. Oh, ini mirip sekali dengan yang tadi. Jadi ada 2 baris, 5 di sini, 5 di sisi belakang. Kalau Anda buat tentukan garis netralnya, kemungkinan besar ini garis netralnya akan terkena baut yang tengah. Jadi baut yang tengah ini jadi nggak berfungsi nih untuk tarik. Untuk tarik ya, kalau untuk geser tetap karena gesernya dibagi 10, bukan dibagi 8. Jadi tariknya nanti cuma 4 jadinya ya. 2 yang ini yang kelihatan di atas ini dan 2 di seberang sana. Hitungannya ya mirip dengan yang barusan, hanya angka-angkanya saja yang berbeda. Anda diperiksa, Anda diminta apa nih? Oh, ini agak dibalik soalnya. PU ya yang boleh diterima. Jadi ini LRFD ya. PU-nya boleh berapa? Ya Anda tentukan kapasitas dulu, nanti PU-nya menyesuaikan. Hanya demikian ya. Jadi cukup straightforward. Anda diminta menghitung sesuai dengan apa yang diajarkan kemarin. Sebentar, saya coba cari kalau ada soal yang saya bikin. Ini laptopnya laptop bukan yang baru, jadi saya nggak tahu. Saya terakhir tuh bikin uji UAS kapan ya? Ini tahun 2020. Ya, saya share jelas sekalian. Ini 2020 ternyata bukan saya juga. 2 tahun yang lalu. Ini 2020, Mei 2020, 2 tahun yang lalu. Kalau tebal-tebal ini pasti bukan saya yang bikin, jadi ya mirip lah. Ini kalau ini sudah jelas brace frame ini ya. Unbrace frame karena sudah ada anginnya dan ini. Jadi ada MNT dan MLT ini harus Anda pisahkan, sesuaikan dengan faktor bebannya ya. Jadi ada contoh yang pernah kita kerjakan di bab BIM kolom yang lalu untuk faktor B2 itu kombinasi 1,2D tambah 1,6 L misalnya, itu gravitasi semua dan tidak ada lateral transversionnya, tapi kombinasi yang ada anginnya harus melibatkan lateral transversion. Satu, ini tahun 20 ini bulan Mei ini sudah daring juga, sudah masa pandemi. Ini yang pertama nih, masa pandemi pertama ujiannya. Kemudian ini menentukan jumlah baut yang diperlukan. Oh, untuk ini. Jadi ini bautnya cuma sebaris. Di sini Anda diminta menentukan jumlahnya saja ya. Tentukan jumlah baut ya. Ya, mudah lah ini ya mendesain, tapi hanya jumlahnya saja yang perlu didesain. Jarak-jarak nggak perlu. Tidak diizinkan mengalami slip, mutu baja. Ya, ini hanya jumlah. Bahkan jarak-jaraknya pun nggak ditanya. Enak ini. Mestinya kalau saya yang bikin soalnya sekalian jaraknya gitu ya, dan agar tumpunya memenuhi gitu ya. Kemudian yang ini eksentris ya di bawah sini ya. Dan nah ini lumayan seru karena sentroidnya nih jatuhnya nggak di tengah ini ya, agak ke atas ya. Tapi ini geser ya, jadi nggak ada masalah di mana posisi sentroidnya. Yang penting jarak-jaraknya Anda bisa hitung sesuai dengan koordinatnya. Dengan 0,0-nya ada di sentroid ya. Sentroidnya mungkin agak ke atas sini, jadi ke bawah lah mestinya karena ini jaraknya besar, mungkin di daerah sini ya, nggak tahu lah. Anda coba cari aja sentroidnya ada di mana. Begitu. Lalu cuma 3 ya. Jadi ya ini cuma 3 di tahun 20, masih bukan yang punya saya. Bentar, saya coba cari lagi kalau ada yang punya saya ya. Ini punya saya nih, saya yakin karena hurufnya berbeda. Share screen yang ini. Ini tahun 19, 3 tahun yang lalu. Jadi ini di kelas ini ya, masih kelas normal. Jadi aturannya ini pakai tidak saling meminjamkan dan sebagainya. Jadi nanti di kelas aturannya akan seperti ini. Saya akan cek dulu dengan Bu Santi apakah perlu laptop atau tidak. Jadi mungkin laptop akan diizinkan. Kalau tidak, artinya tabel-tabel akan diberikan di soal. Ini kalau yang begini di belakang ada tabelnya mestinya. Ini dari profil yang diperlukan
dikasih tabelnya di bawah. Jadi Anda nggak usah khawatir lah, tidak pakai laptop atau pakai laptop untuk tabel nggak terlalu masalah, tapi sumber lain boleh ya. Ya, kalau laptopnya tidak boleh ya. Ini balok kolom, tapi momennya disebabkan oleh gaya lateral di sini, di tengah-tengah begitu ya. Jadi Anda tetap harus mencari mengisi persamaan interaksi. Apakah memenuhi ketentuan jadi persamaan interaksinya? Cuman momennya harus dihitung dulu dari key ini. Kemudian ketentuan CM-nya juga agak berbeda ya. Tidak menggunakan momen ujung karena momen ujungnya 0, tapi pakai pesi yang Anda harus baca di ISC ya, atau kalau enggak di slide juga ada di capture begitu. Kalau kolom ini batang tarik, Anda disuruh mencari PU-nya berapa karena bautnya sudah ada ya, kapasitasnya berapa. Cuma ini semua kegagalan diperiksa. Jadi batang tariknya artinya F yield kali A gross-nya harus diperiksa. Ini gampang kan, sekali mengali aja. Kemudian fracture di sini FU dikalikan A efektif, ini juga gampang, dikurangi 2 baut saja. Dan kalau ini channel ya tinggal baca di tabel faktor U-nya. Artinya dari semua ketentuan termasuk juga kegagalan tumpu dari bautnya dan geser baut, PU-nya yang mana yang menentukan gitu. Nomor 3, ini Anda diminta mengganti ini sama las ya. Jadi karena ini channel, kita bisa bikin las di sini, di sisi luar sini, di sini, dan di sini. Jadi bautnya diganti dengan las di situ. Gitu ya. Opsi pertama yang A-nya yang ini, sedangkan yang B-nya las dan transfer. Jadi di sini juga ada. Begitu. Nah, oke, saya teruskan ke bawah dulu dengan catatan. Ini harus dibersihkan dulu. Di annotation-nya. Oke, dengan catatan ukuran las maksimum. Kalau tidak ada batas maksimum, pakai 3/8 inch ya. Ini kebetulan kalau begini mestinya tidak ada batas maksimum ya. Karena kalau seperti ini yang dilas itu flange-nya ke atas begini ya. Jadi ketebalannya tidak dilas begitu ya. Kita tidak mengelas di ketebalannya tapi di punggung di bagian atas atau bagian bawah dari channelnya. Jadi ini nggak ada maksimumnya ya, bebas berapapun ukurannya. Nah, kalau bebas di soalnya bilang pakai 3/8, nantinya Anda pakai 3/8. Kalau cuma las transversal di bawah dan di atas perlu panjang berapa? Kalau ada pakai transversal, ya panjangnya pasti berkurang, tinggal berapa. Ya ini tinggal masukkan saja. Di bagian las ada contoh yang mirip seperti ini ya. Yang pakai ini perlu berapa panjang atau kapasitasnya waktu itu yang diminta ya. Kalau 4 inci berapa kapasitasnya? Kalau ditambah 4 inci lagi transversal jadi berapa? Ini las. Dan yang keempat ini sambungan eksentrik. Ini mirip dengan yang tadi. Dan yang saya tadi malah ya. Bukan dengan ujian yang sebelumnya tadi yang tahun lalu sepertinya ya. Hanya jaraknya saja yang berbeda. Jarak-jaraknya yang berbeda. Jadi ini tinggal dipindahkan ke sana. Ada 5 baut. Nah, ini 10 bautnya ya, 5 di sisi sini, 5 di belakang. Yang tengah jadinya tidak akan mengalami tarik. Yang tarik cuma 4 yang atas. Dan itu yang kita perhitungkan. Sudah habis ya. Jadi kira-kira demikian. Kalau Anda lihat 3 ujian ya tipenya seperti itulah gitu ya. Kalau enggak Anda diminta menghitung kekuatan atau kapasitasnya, apakah memenuhi syarat atau mendesain. Kalau sambungan mendesainnya ya jumlah baut atau jarak-jaraknya sekalian agar memenuhi ketentuan. Baik, saya kira dari saya cukup sampai sekian. Kita masih punya waktu banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan sekarang.